Sebuah mesin Carnot ketika suhu rendahnya berarti T rendah sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 itu adalah 300 Kelvin. Efisiensinya berarti efisiensi satunya 40% atau 0,4 ya. Jika efisiensinya diperbesar menjadi 50% atau 0,5, hitunglah kenaikan suhu reservoir tingginya. Berarti nanti T tinggi 2 dikurang T tinggi 1 itu. Nah, kita cari dulu ketika keadaan 1 ini ya. Keadaan 1 berarti efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Efisiensi satunya 0,4 sama dengan 1 dikurang 300 per T tinggi, pindah ruas. 300 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 0,4. 300 per T tinggi sama dengan 0,6. Berarti T tinggi sama dengan 300 bagi 0,6 itu sama dengan 5.000 ya. 300 bagi 0,6. 500. Berarti T tingginya adalah 500, T tinggi 1. Nah, keadaan kedua, kita cari T tinggi 2, efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang, sama ya, T rendah per T tinggi 2. Berarti 0,5 sama dengan 1 dikurang T rendahnya adalah 300. 300 per T tinggi 2. Pindah ruas. 300 per T tinggi 2 sama dengan 1 dikurang 0,5. 300 per T tinggi 2 sama dengan 0,5. T tinggi 2 sama dengan 300 bagi 0,5. Bagi 0,5. Itu adalah 600 Kelvin. Nah, berarti yang ditanya itu kan kenaikan suhu. Berarti 600 dikurang 500 sama dengan 100 Kelvin kenaikan suhunya. 12. Suatu mesin menerima kalor berarti Q tinggi adalah 200 kalori dan reservoirnya bersuhu T tingginya 400 Kelvin. Melepaskan berarti Q rendahnya 175 kalori. Di mana T rendahnya adalah 320 Kelvin. Efisiensi mesin tersebut. Ini efisiensi mesin tersebut dan efisiensi mesin Carnot, apa bedanya? Sebuah mesin melepaskan, mungkin gini ya maksudnya. Jadi ada sebuah mesin ini, ada mesin, kita anggap ini mesin. Nah, dia itu menerima kalor, berarti Q tingginya di sini 200 kalori dan suhu tingginya 400 kalori. Nah, kemudian dia melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir lain. Berarti ini reservoir lain, ini mesin. Nah, melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir. Berarti di sini, jadi di sini artinya Q rendahnya 175, tapi dia menerima di sini jadinya Q tinggi 175. Gitu nggak sih? Nah, di mana suhu T tingginya di sini 320 Kelvin. Jadi ya ada dua yang ditanya. Yang A itu adalah efisiensi mesin, yang B itu adalah efisiensi mesin lain ini gitu. Oke. Nah, kita jawab aja. Nomor 1 bisa kita cari yang A itu ya, usaha W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Berarti Q tingginya 200 kurang 175, berarti 25 kalori kan. Nah, berarti efisiensinya itu adalah, kita cari pakai ini aja ya. W per Q tinggi kali 100%. 25 per 200 kali 100%. Ini bisa dicoret ya. Berarti ini jadinya 12,5%. Nah, udah dapat yang A kan? Kita cari yang B lagi. Kalau yang B itu berarti masalahnya Q tinggi
kita nggak tahu berapa ininya ya, Q tinggi. Dia ada T tinggi. Kalau kita pakai, nah mungkin adik-adik punya saran mungkin, kayaknya salah deh. Ini atau ini, nah ini kan kita cuma punya Q tinggi, Q rendah. Kalau misalnya kita gunakan rumus efisiensi yang pertama, 1 dikurang Q tinggi per Q rendah, itu Q rendahnya nggak ada. Kalau yang kedua, 1 dikurang T rendah per T tinggi, sorry. T rendah per T tinggi, T rendahnya nggak ada. Gimana mau nyarinya? Kalau rumus usaha itu kan Q tinggi per Q rendah. Usahanya nggak ada. Kalau misalnya kita pakai perbandingan, Q rendah per Q tinggi sama dengan T rendah per T tinggi, itu juga nggak ada apa yang mau dibandingkan gitu ya. Ya, oke. Ya, mungkin maksudnya satu aja ya, efisiensi mesinnya yang ini doang. 13. Sebuah mesin Carnot membuang kalor sisa pembakarannya dengan suhu membuang kalor. Berarti kalau membuang Q rendah berarti ya. Q rendah 480 Kelvin dengan efisiensi 1 adalah 40%. Meningkatkan efisiensi 2-nya menjadi 60%. Mengubah reservoir panasnya. Berapa suhu reservoir pembuangannya? Berarti Q rendah 2 yang ditanya ya. Mengubah reservoir panasnya. Tanpa mengubah, berarti artinya T tingginya tetap T tinggi 1 sama dengan T tinggi 2, yaitu T tinggi ya. Nah, kita cari dulu keadaan 1, efisiensi 1, ini kita rubah aja ya, 0,4, ini 0,6. Efisiensi 1 itu adalah, kita mau cari, bukan Q ya, bukan T, tapi Q ya. Q tinggi 1 sama dengan Q tinggi 2 sama dengan Q tinggi gitu. Berarti efisiensi satunya adalah 1 dikurang Q rendah per Q tinggi. Berarti 0,4 sama dengan 1 dikurang 480 per Q tinggi. Jadi Q tinggi dulu kita cari. Kita pindah ruas, 480 per Q tinggi sama dengan 1 dikurang 0,4. 480 per Q tinggi sama dengan 0,6. Q tinggi sama dengan 480 bagi 0,6, berarti di sini 400 ya, 600. Kok 600? 800. 800 apa nih satunya? Sorry. Ini suhu ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita ganti. Ya, itu juga intinya kan. Terendah, berarti terendah 2 yang ditanya. Terendah 2, ini T tinggi, udah benar yang pertama ya. T tinggi gitu kan. Ini T, berarti ini kita ganti ini T ya. Jadinya ini T tinggi, ini T tinggi, per ini T tinggi. Jadi dapatnya T tingginya adalah 800 Kelvin, ya kan? Nah, baru kita cari T rendah 2 nih. Berarti efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. T rendah 2 ya. Berarti 0,6 sama dengan 1 dikurang T rendah 2 yang mau kita cari. T tingginya 800. Berarti T rendah 2 per 800 sama dengan 1 kurang 0,6. T rendah 2 per 800 sama dengan 0,4. Berarti T rendah 2 sama dengan 800 dikali 0,4. Berarti 320 Kelvin ya. Nah, jadi di sini soal nomor 14 itu mirip ya, mirip dengan soal nomor 9. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di slide selanjutnya atau di menit selanjutnya ya, atau di menit
di menit selanjutnya. Di next menit ya. Nah, nanti dipercepat aja. Jadi caranya sama, yang membedakan hanya angkanya saja. Oke. Jadi nanti kalau adik-adik udah dapat, komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama. Pokoknya caranya sama dengan nomor 9. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Di sini adalah diketahui sebanyak mol berarti N ya, 0,42 mol gas ideal monoatomik pada tekanan berarti pada tekanan P. Nah, kita gambar aja bagusnya. Ini V, ini P 10 pangkat 5 Pascal ya, ini meter pangkat 3, ini PA Pascal. Berarti ketika tekanannya 1, sini volumenya 3. Anggaplah di sini kan. Dan suhunya 300 Kelvin, berarti di sini 300 Kelvin. Mula-mula gas mengalami proses isokorik sehingga tekanannya berarti isokorik, nah konstan ya. Berarti tekanannya menjadi 1,5. Gas mengalami proses isobarik sehingga volumenya menjadi berarti isobar. Coba panjangin dikit. Ini volume meter pangkat 3 isobar sehingga tekanannya isobarik sehingga volumenya nah sini kan. Nah, di sini volumenya menjadi kejauhan 4,5. Kapasitas kalornya adalah CV 3/2 itu sama dengan 1,5 NR. Nah, ini adalah yang A, gambarkan proses. Kemudian hitung suhu pada tiap akhir proses. Oke, berarti kita cari yang pertama dulu. Kan ini udah diketahui ya. Nah, yang ini prosesnya isokorik. Kalau yang ini prosesnya isobarik. Nah, kita cari yang iso, berarti yang B ya. Isokorik itu isokorik berarti diketahui V-nya tetap, artinya P1-nya adalah 1, P2-nya adalah 1,5. Ini kali 10 pangkat 5 ya. Kali 10 pangkat 5. Berarti T1-nya adalah 300. T2-nya mau kita cari. Berarti itu gunakan rumus P1 P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Berarti P1 1 kali 10 pangkat 5 per 1,5 kali 10 pangkat 5. T1 300 per T2. Coret-coret. Berarti kita kali silang T2 adalah 300 kali 1,5 adalah 450 Kelvin. Kemudian pada proses isobarik, nah isobar, di proses isobarik itu berarti tekanannya konstan ya, isobar tekanan konstan berarti di situ T1-nya berarti yang di sini T-nya kan udah ada tuh. T1-nya adalah 450 Kelvin. Kemudian T2-nya berapa? V1-nya 3, V2-nya 4,5. Berarti itu kita menggunakan persamaan isobarik konstan ya. Berarti V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Nah, berarti 3 per 4,5 sama dengan 450 per T2. Ini bagi sini, ini adalah 150. Berarti T2 sama dengan 150 kali 4,5. Itu adalah 675 Kelvin. Nah, jadi artinya suhunya di sini adalah 450 Kelvin. Di sini T-nya adalah 675 Kelvin. Di sini udah ada 300 kan. Nah, kemudian apa lagi? Kita cari. Hitunglah usaha total yang dilakukan gas. Nah, karena nggak muat, kita buat di sini. Usaha yang C ya, usaha. W, kita cari dulu W di titik 1 ini. Kan ada 3 titik nih, titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Nah, titik 1 itu adalah
itu ya, V2 kurang V1. Berarti tekanannya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5, V2-nya 3 dikurang, berarti V1-nya 0. Berarti ini artinya 3 kali 10 pangkat 5 untuk W1. Nah, sedangkan untuk W2, ya. Nah, W2 itu, karena dia isokorik itu W-nya sama dengan 0. Kemudian untuk W3, itu yang ini kan, berarti yang berubah dia masih sama, ini kan isobar ya dari titik. Berarti di sini V2 kurang V1. Nah, di isobarik ini P-nya 1,5. 1,5, V2-nya 4,5. Nah, ini 1,5 kali 10 pangkat itu ya. 1,5 kali 10 pangkat 5, V2-nya 4,5 kurang 3. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 5 dikurang 1,5. Berarti 2,25 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, berarti W totalnya, dia W total ya, yang C. Berarti W1 tambah W2 tambah W3. W1 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 0 ditambah 2,25 kali 10 pangkat 5. Berarti 5,25 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kemudian yang D. Hitunglah kalor total diserap oleh gas. Nah, hitunglah kalor gas. Sebelum kita dapat kalor, kita nyari yang E dulu ya. Yang E itu kita gunakan persamaan energi dalam dulu kita cari. Berarti delta U yang pertama, berarti delta U yang nomor 1 ya, delta U1, itu kita gunakan rumus 3/2 N R delta T kali delta T ya. Kali delta T, berarti 3/2 N 0,42 kali 8314 R-nya ya. 8314 dalam kurung T2-nya adalah berarti yang mana ya tadi? Ini ya, yang pertama berarti 450 kurang 300. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah 785,673. Oke. Kemudian delta U kedua itu adalah, nah ini ya, delta U-nya kan yang ini, delta U yang 12 maksudnya ini ya, delta U12. Kemudian delta U23 lagi, delta U23 berarti yang ini, berarti 3/2 NR kali delta T, berarti 3/2 kali 0,42 kali 8314, berarti 675 dikurang 450 ya. Nah, berarti itu dapat hasilnya nanti 78,51 Joule. Nah, kemudian kalau kita udah dapat delta U, nanti kita cari delta U total. Delta U total itu adalah delta U12 ditambah delta U23, yaitu 785,673 ditambah 117,51. Itu totalnya nanti adalah 1964,183 Joule. Nah, kemudian baru bisa kita cari yang yang D, sorry. Nah, yang D itu kita gunakan rumus hukum satu termo. Di mana hukum satu termo itu kan Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti W-nya, W totalnya udah dapat nggak sih? Ya, 5, itu kan. Yang ini kan? W totalnya 5,25 kali 10. Wah, nggak muat. Sini aja deh kita lanjutin ya. Yang D. Berarti Q sama dengan W total ditambah delta U total. W totalnya kan yang ini tadi. 5,25 kali, ini koma,
5,25 kali 10 pangkat 5 ditambah ini delta U ya. Delta U-nya adalah yang ini. 1964,183. Berarti ini kan kalau dijabarkan 5 tambah nolnya 3 ditambah 1964,83. Berarti itu kalau dijumlahkan itu adalah 526,964,83 Joule. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Jadi ini 5 ya, 5. Oke. Nah, jadi agak sedikit crowded ya. Kita lanjut 15. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir. Yang suhunya 400, berarti T tingginya 400 Kelvin, T rendahnya adalah 300 Kelvin. Jika mesin menyerap, berarti Q tingginya 1200 kalori. Berapa Joule usaha yang dilakukan? Berarti yang ditanya itu adalah usaha Q rendah. Nah, jadi kita cari dulu perbandingan, baru bisa dapat usaha ya. Berarti kita cari Q rendah dulu, yang B. Yaitu T rendah per T tinggi sama dengan Q rendah per Q tinggi. T rendahnya 300 per 400 sama dengan Q rendah per 1200. Coret-coret. Ini coret dapat ini 300. Berarti Q rendahnya adalah 900 ya. 3 kali 300, 900 kalori. Nah, baru bisa kita cari usaha. W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. 1200 dikurang 900, berarti dapat 300 kalori. Oke.